Sword Family. Pagi ini renungan saya mengenai tentang teruna-teruna Allah. Mengapa? Karena saya dapatkan ini melalui doa. Ketika saya mau bawakan ini, saya tanya dulu sama Roh Kudus. Saya harus bawain apa ya Tuhan? Dan Tuhan taruh ini di hati saya mengenai teruna-teruna. Di mana saat ini Tuhan itu sedang menyatakan perbuatannya, mukjizatnya, dan Tuhan sedang mencurahkan kuasanya kepada anak-anak muda. Teruna-teruna itu kalau di kampus besar bahasa Indonesia adalah anak-anak muda, bujang-bujang yang masih muda yang belum menikah. Nah, generasi-generasi ini adalah di generasi anak-anak saya dan anak-anak saudara. Jadi saya bawakan tentang teruna. Mengapa? Tuhan bicara banyak tentang teruna-teruna ini. Semakin kesini kita semakin lihat bahwa teruna-teruna anak-anak kita itu semakin dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tuhan menyatakan firman-Nya melalui generasi-generasi muda. Anak-anak kecil dikasih penglihatan, dikasih nubuatan, dan ini sinkron dengan ayatnya, firman-Nya yang ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, seperti apakah anak-anak ini? Mereka adalah anak-anak yang murni hatinya di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, karena merekalah kerajaan surga. Mereka empunya yang kerajaan surga. Kepada mereka aku berkehendak, aku ada pada mereka. Jadi saudara-saudara, anak-anak ini punya hati yang murni. Kita sering bilang bahwa anak-anak ini, anak kecil nggak mungkin bisa berbohong. Itu. Jadi anak kecil apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia katakan, itu semua sinkron dengan apa yang dia rasakan. Dan kayaknya memang aku harus bicaranya ini ya, harus ngomongnya seperti ini gitu kan. Nah, itulah anak-anak yang seperti itu. Apalagi kalau kita didik mereka dengan firman Tuhan, mesbah keluarga. Saya yakin bahwa anak-anak ini akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan terus menambah-nambahkan karunia-karunia baru pada anak-anak ini. Dan semua itu berbalik kepada kita sebagai orang tua mereka. Kita harus bisa memberikan pemahaman mengenai firman Tuhan kepada anak-anak kita. Jadikan hidup kita itu sebagai role model buat anak-anak kita. Menjadi satu panutan, contoh yang mereka lihat, yaitu yang akan mereka contoh gitu kan. Kalau papi maminya baik, papi maminya suka mengasihi orang, papi maminya suka memberi, saya yakin 100% anak-anaknya juga akan mengikuti seperti itu. Kalau papi maminya mungkin suka membentak, suka ada kata-kata kasar, suka bertengkar di rumah, saya yakin juga anak-anaknya akan melakukan hal yang sama. Kalau kita suka mengutuki anak kita, saya juga yakin anak-anak kita akan sekali waktu berbalik mengutuki ke orang tuanya gitu kan. Nah, jadi kita harus jadi contoh juga buat mereka, sehingga mereka gak cuma ngelihat, oh katanya doang, papi mami mah jago ngomong doang. Tapi kita sebagai orang tua juga harus bisa mensinkronkan baik perbuatan kita, perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, baik melalui Bapak Gembala ataupun mungkin lewat hamba-hamba Tuhan yang lain yang kalau kita sekarang suka dengar, kita suka tonton gitu kan. Pokoknya semua harus sesuai dengan tracknya yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara, saat ini saya rasakan kita sepertinya semua dipaksa masuk ke dalam satu zona yang pandemi juga buat orang tua selain pandemi COVID ini gitu kan. Jadi anak-anak kita nih ya, kalau kita perhatiin semua seluruh dunia, mereka wajib punya handphone, mungkin punya laptop gitu kan, punya gadget atau apapun gitu. Nah mereka itu kita juga harus mau nggak mau, kita nggak mungkin nggak memberikan mereka izin untuk pakai alat-alat itu gitu kan, karena kan mereka harus ada kegiatan belajar mengajar di sana gitu kan. Jadi mereka
mau nggak mau harus berinteraksi dengan gurunya melalui handphone itu. Bagaimana kita mensiasati supaya anak kita tidak terus-terusan pegang handphone, tidak terus-terusan masuk ke dalam dunia mereka, ya kita batasin gitu kan, kita kontrol. Ya saya puji Tuhan gitu kan, buat anak-anak saya juga gitu, saya kontrol, saya bawelin gitu, walaupun itu sulit gitu ya, buat saya juga sulit. Kadang-kadang kalau saya larang mereka, sepertinya kok saya jahat gitu kan, sepertinya saya kok orang dia senang kok, tapi saya lihat dulu gitu tontonan mereka gitu kan, kalau lagi pelajaran online mereka kealihkan atau tidak gitu kan. Nah, saat-saat seperti inilah kita sebagai orang tua harus bisa menyeimbangkan, menyelaraskan dengan kebutuhan mereka. Nggak apa-apa, saya juga selalu bilang sama mereka, kerjain dulu semua, sekolah online, kerjain semua tugas, sudah selesai, istirahat boleh, lihat handphone, boleh lihat media sosial atau apapun, 1 jam, setelah itu istirahat lagi, kerjain lagi, belajar lagi untuk besok, atau nanti malam udah mulai udah tenang, kamunya juga udah mulai maksudnya kegiatannya dia sendiri udah selesai semua, boleh baru mau main atau mau apa, itu saya izinkan gitu. Jadi kita harus seimbangkan dengan mereka. Nah, sadarilah saat-saat ini anak-anak kita cenderung lebih mencintai smartphone-nya, games dalam gadgetnya, teman-teman dalam media sosialnya, daripada firman Tuhan mereka. Nah, anak-anak yang awalnya murni, yang awalnya tadinya kita didik mereka takut akan Tuhan, kita didik mereka untuk mendengarkan firman Tuhan gitu kan. Kalau awal-awal dulu kan kita rajin sekolah minggu ke gereja gitu kan, mereka juga antusias. Tapi saat ini mereka di rumah, mereka nggak ketemu dengan siapa-siapa ya, satu-satunya media yang mereka pegang ya handphone itu gitu kan. Tapi kita ingat lagi, selalu balik ke orang tuanya. Ajar diri kita sendiri untuk menjadi teladan buat mereka ya saudara. Jadi iblis itu udah targetin mereka nih gitu kan, dengan gadget-gadget mereka gitu, supaya mereka itu fokusnya ke handphone itu. Udah nggak mau lagi baca firman Tuhan, udah nggak mau lagi dengerin mungkin ibadah online, udah nggak peduli lagi sama teman-teman yang dari sekolah minggunya, mungkin udah nggak mau gabung lagi sama yang lain gitu kan. Nah, iblis itu nggak senang dengan firman Tuhan ini kepada anak-anak. Makanya iblis membuat strategi untuk menjatuhkan generasi-generasi muda. Ingat, iblis menggunakan berbagai tipu muslihat, berbagai macam cara dan celah untuk menghancurkan generasi ini. Kalau yang dulu-dulu kita tahu free sex, tontonan dewasa, narkoba, minum-minuman keras. Yang tren saat ini adalah game online, media sosial. Ingat saudara, game online itu bukan sekedar mainan, ya kan? Dari permainan cara membunuh, cara kita harus kadang-kadang kita harus di permainan itu kita sepertinya memfitnah teman-teman kita gitu. Ada banyak permainan itu. Nah, ada juga lewat permainan itu mereka ketemu teman-teman yang lain lagi saat mereka online. Itu kita harus waspadai. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu berjalan seperti singa yang mengawasi kita 24 jam non-stop. Demikian juga anak-anak kita. Begitu kita lengah, begitu anak kita lengah, mereka langsung diterkam. Mereka langsung habis dimakan oleh singa-singa ini, oleh iblis-iblis ini. Nah, saudara, sebagai orang tua dan orang yang lebih dewasa rohaninya, harus bisa menjaga teruna-teruna ini. Baik mungkin adik-adik kita, keponakan-keponakan kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita. Nah, kita harus balik lagi jaga mereka, karena Tuhan sedang mencurahkan luar biasa rohnya kepada anak-anak muda ini. Kita harus bersyukur juga loh, di Happy Swap Family ini juga ada beberapa anak sekolah minggu yang Tuhan kasih karunia penglihatan dan nubuatan. Saya bangga sama anak-anak sekolah minggu di Happy Swap ini. Mereka bertumbuh, guru-gurunya luar biasa, punya hati yang luar biasa juga.
anak-anaknya juga cinta doa, semangat sekali. Ini yang emang Tuhan inginkan yang terjadi pada generasi-generasi kita. Mereka itu adalah regenerasi kita. Makanya jangan sampai nih kita nih yang awal udah ikut Tuhan, terus nanti gara-gara mereka mulai dewasa, mereka semakin luar biasa, kita digantiin oleh mereka gitu kan. Mau juga kita bareng-bareng sama-sama mereka, kita mempertahankan iman kita, mempertahankan firman Tuhan gitu kan. Karena ada ayatnya, Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Makanya jangan terlambat ya saudara-saudara. Kalau kita sudah dalam Tuhan, ayo kita semakin setia. Kalau kita belum terima Tuhan, ayo terima Dia sebagai juru selamat dan jalan hidup kebenaran bagi saudara. Waktunya sudah semakin dekat dan jangan sampai kita tertinggal. Kita harus berjuang bersama-sama generasi-generasi muda ini. Karena yang tertinggal akan mengalami masa-masa penderitaan yang sangat-sangat mengerikan. Dan yang tidak bisa bertahan akan dicampakkan. Ini juga ada ayatnya. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Mari saudara, demikianlah renungan saya mengenai teruna-teruna ini. Berbalik lagi kepada kita, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita harus menjadi orang tua yang baik dan benar buat anak-anak kita. Mulailah menjadi orang tua yang menjadi satu contoh buat anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini benar-benar masuk ke dalam dimensi Allah. Mari saudara, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Kami percaya Tuhan ada satu impartasi yang luar biasa pagi ini. Tuhan Yesus, ampunilah kami sebagai orang tua kalau kami suka mengutuki anak-anak kami. Ampunilah kami Tuhan kalau kami suka menyalahkan berbagai macam pihak. Kalau kami Tuhan tidak melihat bahwa anak-anak kami punya potensi yang luar biasa di dalam Engkau. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau pakai setiap anak-anak muda dimanapun, terutama di SWOT ini Bapa. Biarlah Tuhan anak-anak ini boleh tumbuh besar menjadi generasi yang luar biasa, menjadi pejuang-pejuang yang luar biasa di dalam Engkau. Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap anak-anak muda ini dengan kuasa darah-Mu. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka gunakan, tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan, si iblis ingin mencobai mereka, Tuhan kami mau tolak hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Maka anak-anak kami dan semua anak-anak muda akan dimenangkan dan akan dipakai lewat mereka. Banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami sebagai orang tua, berikan kami hikmat, berikan kami penguasaan diri, berikan kata-kata, kuasai lidah bibir kami dengan baik dan benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari para orang tua tetap setia dan takut akan Tuhan dan didik anak-anak kita takut akan Tuhan dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati.